Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Firdaus, 200211029 Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan memaparkan tugas mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggara ketatanegaraan dalam berbagai bidang. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu kita pertahankan, karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Sebelum Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia telah menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. 1. Sebagai dasar negara untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional. 3. Sebagai dasar arah dan pertunjukan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila, karena juga merupakan vitalitas dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Nilai dan jiwa ketuhanan. 2. Nilai dan jiwa kemanusiaan. 3. Nilai dan jiwa persatuan. 4. Nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi. 5. Nilai dan jiwa keadilan sosial. 2. Sebutkan fungsi dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa adalah kalangan muda intelektual yang memiliki peran bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Status mahasiswa merupakan status pada level intelektual yang tinggi, usia muda dengan idealisme yang masih kuat. Peran dan fungsi mahasiswa dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Peran dan fungsi mahasiswa tak sekedar sukses kuliah sebagai kalangan dan level intelektual yang tinggi di masyarakat. Mahasiswa tak hanya cukup dengan kuliah, kantin, dan perpustakaan saja. Mereka ternyata juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedikitnya ada 5 peran mahasiswa baik secara pribadi maupun interaksinya dalam kehidupan sosial yang perlu diketahui, yakni 1. Mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun yang mendatang. Bagaimana mungkin mahasiswa bisa menjalankan peran yang lainnya jadi jika dari segi akhlak dan perilaku tidak mencerminkan nilai intelektualitas sebagai mahasiswa? Kecerdasan intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas. Tahukah Indonesia bukan kekurangan kalangan intelektual, tetapi kekurangan orang berakhlak. Disinilah
Mengapa mahasiswa sangat penting memiliki fungsi ini? 2. Mahasiswa sebagai agent of change. Peran mahasiswa sebagai agent of change ini paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan, menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak orang yang mengira aktivitas demonstrasi mahasiswa misalnya sebagai kegiatan sia-sia yang ditunggangi kepentingan politik. Padahal sebenarnya inilah fungsi utama mahasiswa, melakukan gerakan perubahan yang berpihak kepada masyarakat. 3. Mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya. Hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Guna mewujudkan peran tersebut, maka harus mengawalinya dengan perbaikan diri sendiri melalui peran iron stock yang sudah dijelaskan di atas. 4. Mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik dan ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Bisa dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tidak beradab, maka negara ini akan sangat salah urus. 5. Mahasiswa sebagai social control. Sebagai social control, mahasiswa merupakan peran penting dan signifikan di masyarakat. Mengapa? Mahasiswa selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat misalnya. Sebab ini adalah sebagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan masyarakat tetap harus didasarkan pada nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang dan kepentingan politik yang mempengaruhinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.